Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan atas dukungannya untuk pengimbasan kali ini. Saya akan menyampaikan tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Dari kemarin kita bertanya-tanya ya Bapak Ibu, untuk perencanaan pembelajaran mendalam itu seperti apa? Pada dasarnya itu sama dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin atau yang sebelumnya. Cuma ada beberapa aspek yang memang di sini itu dibuat seperti apa ya? Secara detail. Seperti itu. Ya, karakteristik kurikulum yang digunakan pada pembelajaran mendalam diantaranya ada satu, dinamis, fleksibel, responsif. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Jadi, student center ya. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Dan yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Jadi pembelajarannya itu kontekstual, tidak hanya di kelas tetapi bisa dilakukan di luar kelas dan juga bisa dilakukan di tempat-tempat. Misalnya kalau sesuai pelajarannya, kalau pembuatan produksi apa gitu bisa ke tempatnya langsung. Jadi biar anak-anak belajarnya secara langsung dan mempunyai pengalaman yang lebih bermakna. Karena prinsip pembelajaran mendalam ada 3 yang disingkat dengan BBM. Apa saja itu Pak Tony kemarin? Pak Tony masih ingat Pak Tony? Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, yang disingkat dengan BBM. Bukan bahan bakar minyak ya. Yang kelima, pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Jadi di pembelajaran mendalam ini digitalisasi dalam perencanaan itu harus dicantumkan. Jadi harus menggunakan istilahnya paling enggak ya Bu. Sekarang kan kita sudah punya televisi digital. Jadi waktu kemarin itu saya buat ice breaking, kita buat nyanyi atau apa, tapi harus menggunakan teknologi digitalnya itu harus ada. Seperti itu, karena anak-anak sekarang tidak lepas dari digital. Jadi anak-anak lebih tertarik kalau menggunakan media seperti itu. Ini sistematika penyusunan untuk perencanaannya dibagi menjadi 4. Ada 1 identifikasi, 2 desain pembelajaran, 3 pengalaman belajar, yang keempat ada asesmen. Pertama identifikasi, itu ada identifikasi kesiapan murid. Yang kedua memahami karakteristik materi pelajaran. Yang ketiga menentukan dimensi profil lulusan. Untuk desain pembelajaran, diantaranya ada menentukan tujuan pembelajaran. Sudah pernah ya Bu kalau ini. Kalau yang nomor 1 sepertinya baru. Yang kedua untuk yang desainnya menentukan kerangka pembelajaran praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Yang ketiga pengalaman belajar. Pengalaman belajar diantaranya ada merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan sesuai prinsipnya pembelajaran mendalam. Yang kedua mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan untuk asesmennya dibagi menjadi 3. Ada asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan yang ketiga ada asesmen pada akhir pembelajaran atau biasanya kita sebut yang akhir itu asesmen sumatif. Kalau yang AB itu masuk asesmen formatif. Dan ini yang nomor 1 tadi ya, identifikasi kesiapan murid. Nah, di identifikasi kesiapan murid diantaranya ada analisis pengetahuan awal. Guru dapat menggunakan pretest, diskusi awal, pertanyaan pemantik agar mengetahui pemahaman awal murid terhadap konsep yang akan dipelajari, atau biasa disebut asesmen formatif. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, anak-anak dibuat pretest atau tanya jawab atau bisa kuis. Bisa menggunakan media seperti kemarin saya buat, saya
sebenarnya supaya kalau kita buat anak kecil ya kelas 1, kalau saya buat lembaran pertanyaan sepertinya tidak tertarik, jadi saya carikan di YouTube untuk digitalisasi juga melengkapinya. Jadi kita tahu kemampuan anak itu sudah sampai mana dulu, baru kita bisa melanjutkan ke pembelajaran. Yang kedua, observasi dan refleksi. Amati bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis, atau tugas eksploratif. Yang ketiga, inventarisasi gaya belajar dan minat. Dan yang keempat, analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau BOTS. Berikan tugas berbasis pemecahan masalah atau proyek kecil. Yang kelima, konteks sosial dan emosional. Perhatikan faktor sosial dan emosional. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi karakteristik mata pelajaran yang bisa kita masukkan, yaitu mengenali sifat dasar mata pelajaran, apakah menekankan konsep, keterampilan, ataukah karakter. Yang selanjutnya, menganalisis kompetensi, memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Mengidentifikasi potensi mata pelajaran terhadap pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Memiliki strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang proyek, melakukan penelitian, atau menyelesaikan tantangan berbasis data sesuai dengan mata pelajaran. Menentukan dimensi profil lulusan. Nah, sepertinya kita ini memang baru di pembelajaran mendalam. Kalau kemarin kita tahu dimensi profil belajar Pancasila. Yang sekarang ini ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Kalau kewargaan ini hampir sama dengan berkebinekaan global, ya. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan kedelapan, ada komunikasi. Untuk desain pembelajaran yang kedua, ada menentukan tujuan pembelajaran. Dan lanjutnya menentukan kerangka pembelajaran praktis, pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Nah, berikut desain pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan dari CP. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 komponen utama, diantaranya yang satu ada kompetensi, yang kedua ada konten pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif. Berikut ada taksonomi Solo. Untuk membuat tujuan pembelajarannya, menyusun tujuan pembelajarannya. Ada unistruktural, multistruktural, relasional, abstrak, meluas. Kalau unistruktural itu menghafal, mengidentifikasi, mengenali, menghitung, mendefinisikan, menggambar, dan seterusnya. Itu untuk membuat kalimatnya. Membuat kalimat dalam tujuan. Kemarin kalau kita kan belajarnya itu ada C1, C2 sampai C6 itu ya. Berikut taksonomi Bloom: mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan, memahami, mengingat. Ini ya, ini dari bawah sepertinya 1, 2. Tapi kita diharapkan paling tidak itu harus work, ya. Tujuannya itu harus work, seperti tadi high order thinking skill. Nah, itu pengalaman belajarnya pada yang mencipta, mengevaluasi. Taksonomi Solonya berpikir abstrak yang mendalam, merefleksi dan memperluas, dan menerapkan ide deskripsinya untuk pelaksanaannya. Desain pembelajaran untuk menentukan kerangka pembelajaran praktis
pembelajaran, lingkungan pembelajaran pemanfaatan digital, praktis pedagogis, strategi mengajar yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman peserta didik yang autentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Dan yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang visual, virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memegang peran penting sebagai fasilitator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif serta kontekstual, dan juga lebih menarik minat peserta didik. Selanjutnya, desain pembelajaran menentukan kerangka pembelajaran pedagogis, diantaranya itu ada ya. Praktek pedagogisnya yaitu memilih model, strategi, metode yang mendorong eksplorasi pemecahan masalah. Untuk kemitraan bisa melibatkan berbagai pihak seperti guru lintas mata pelajaran yang kita pembelajaran, jadi pembelajaran bukan hanya guru kelasnya tapi bisa mengajak guru mata pelajaran lain untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi disesuaikan dengan materinya. Atau seperti ini, misalnya kelas 1 dengan kelas 2 kan rata-rata ada yang belum bisa membaca atau bagaimana ya. Misal kelas saya kan kelas 1, kelas 2-nya Bu Fatih. Kita kan sama-sama menghadapi anak yang kesulitan untuk membaca. Kita itu bisa melakukan kolaborasi atau yang namanya inquiry kolaboratif, membuat rencana pembelajaran supaya anak-anak ini bisa dengan mudah untuk lancar membaca, dan itu ada RPP-nya sendiri, bisa kita gunakan untuk kegiatan ekstra atau yang lainnya. Bu Fatih, tambahan Bu Fatih. Kemitraan itu namanya kemitraan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini menciptakan ruang belajar yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi baik dalam bentuk fisik, kelas interaktif, laboratorium, ruang kreatif maupun virtual. Pemanfaatan digital bisa menggunakan teknologi seperti e-learning, simulasi, augmented reality, dan kecerdasan buatan atau AI. Kok gak sadar ya. Untuk meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Anak-anak sekarang itu sudah sangat canggih dalam penggunaan digital. Jadi kita juga harus mengikuti mereka juga supaya anak-anak juga lebih tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan. Pengalaman belajar yang ketiga, pengalaman belajar ada merancang pembelajaran tadi, ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berikut, memuliakan, mewujudkan tindakan-tindakan seperti menghormati perbedaan, memberi ruang partisipasi secara aktif, membangun relasi yang hangat dan bermakna, mendorong siswa menyadari dan mengembangkan potensi terbaiknya, menggunakan bahasa verbal dan non-verbal yang baik, benar, dan sesuai. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, prinsip pembelajaran mendalam, ada berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berkesadaran diantaranya ada kenyamanan peserta didik, fokus, konsentrasi, kesadaran terhadap proses berpikir, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan memilih alasan atas pikirannya, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya, keterbukaan terhadap perspektif, keingintahuan terhadap pengetahuan,
Untuk yang bermakna berikut kontekstual, keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya menggembirakan, lingkungan pembelajaran yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu peserta didik, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar. Ini lebih detailnya Bapak Ibu. Pengalaman belajar meliputi yang pertama ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah itu yang diharapkan pengalaman belajar yang dilalui siswa. Yang terakhir ada asesmen. Asesmen tadi sudah saya terangkan di awal ya, pada awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa dan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada asesmen pada proses pembelajaran. Yang ketiga pada akhir pembelajaran. Nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan panjang kali lebar sama Bu Halim tentang penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam yang tadi di dalamnya termasuk adalah asesmen, ya, asesmen pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi asesmen, kira-kira asesmen itu apa yang Bapak Ibu pahami? Asesmen itu apa? Yang penilaian. Terus apa lagi? Untuk mengetahui kemampuan siswa. Terus jadi asesmen kalau kita pemahaman kita adalah penilaian. Terus fungsinya adalah untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, ini kita telisik lebih dalam. Nah, ini jadi asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Kalau dikatakan asesmen adalah penilaian, benar. Ya memang seperti itu yang sudah seringkali kita lakukan dalam pembelajaran, ya. Dan biasanya dalam pembelajaran setiap masuk sekolah, setiap masuk kelas, mesti ayo anak-anak, misalkan kita mengajarkan tentang materi cahaya misalkan, ayo anak-anak, kira-kira kenapa kita bisa melihat? Jawabannya pasti macam-macam. Karena kita punya mata, Pak. Terus apa lagi? Karena ada sinar matahari. Apa lagi? Karena cahaya bisa begini. Nah, itu sudah termasuk asesmen, ya, asesmen. Ya, kalau kita pahami sebagai asesmen awal untuk mengukur pemahaman siswa sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Selanjutnya, ini practice assessment. Pertama, berkeadilan. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Kira-kira begini Bapak Ibu. Kok kira-kira? Jadi begini, berkeadilan. Dalam satu kelas kita itu kan mempunyai siswa yang beragam, gitu. Siswa misalkan dalam satu kelas ada siswa yang memang kurang bisa membaca, belum lancar membaca. Terus yang kedua ada anak itu yang biasanya jahil pada teman dan lain-lain. Jadi dari latar belakang berbagai anak tersebut kita nyusun penilaian, kita nyusun asesmen sesuai dengan anak-anak. Jadi asesmen tidak harus sama, penilaian tidak harus sama dalam satu kelas.
Itu. Ini prinsip berkeadilan. Yang kedua adalah edukatif. Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk pembelajaran yang lebih lanjut. Ini sudah kita lakukan misalkan dalam bentuk apa Bapak Ibu, setiap semesteran itu bentuk rapor gitu ya, bentuk rapor. Itu kan nanti dibawa pulang ditandatangani oleh orang tua. Dan di situ orang tua itu juga mengetahui, oh anak saya itu pengertian sekian. Sehingga orang tua sendiri di rumah itu juga ikut berpartisipasi, ikut serta, gitu ya, dalam menyemangati putra putrinya. Selanjutnya objektif, penilaian berdasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Objektif, jadi sebisa mungkin kita itu sebagai pendidik itu kan tidak melakukan penilaian secara subjektif, kan seperti itu. Subjektif, bocah iki sawangan iki rodok ayu, jangan. Kan seneng dong kita itu. Nyawa bocah cilik lucu, ayu, kan seneng. Ganteng nurut gitu ya. Terus bijine di jual nih, nah itu kan penilaian secara subjektif. Nah, gitu. Jadi sebisanya kita melakukan penilaian secara objektif. Oh, ini pun aku nggak baik. Asesmen dalam pembelajaran mendalam. Di asesmen formatif perlu dikeluarkan. Ada dua ya, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah ini asesmen formatif yang berupa asesmen di awal pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui kesiapan murid dalam mengikuti pembelajaran. Contoh tadi ketika saya membuka materi, saya tadi menanyakan pertanyaan pemantik yang seperti itu. Bapak Ibu, apa menurut asesmen itu seperti apa kan ini? Itu adalah salah satu asesmen di awal pembelajaran. Contoh asesmen di awal pembelajaran. Nah, dengan begitu nanti kita bisa menyusun perencanaan. Bagaimana saya menyampaikan materi, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi kepada peserta didik. Oh, anak ini pemahamannya sekian, anak ini sekian. Sehingga kita bisa mengkonstruksi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran. Biasanya asesmen dalam proses pembelajaran itu kan kita menggunakan istilahnya semacam jurnal gitu. Ada checklist, observasi gitu. Anak ini sudah melakukan sudah bisa bekerja sama dengan baik, cepat. Ini yang belum cepat, kan seperti itu. Itu salah satu asesmen di dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Nah, kalau asesmen sumatif itu memang untuk kenaikan kelas dan kelulusan yang sudah biasa kita lakukan dalam bentuk laporan, dalam bentuk rapor atau ijazah. Asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Autentik penilaian yang mempresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Bertujuan mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berkolaborasi dan komunikasi. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran mendalam ini yang kita tekankan adalah bagaimana kita itu bisa mengkaitkan dengan materi kita yang kita sampaikan dengan kehidupan anak sehari-hari.
hari. Kan seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan selama ini kita kenal dengan pembelajaran kontekstual, gitu ya, kontekstual. Jadi apa yang anak lihat, apa yang anak alami, apa yang anak kerjakan di rumah, itu kita konstruksikan dalam pembelajaran. Sehingga di sini media itu sangat penting. Ya, media itu sangat penting. Ya seperti tadi misalkan kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, itu kita bawa bunga dan sebagainya. Anak-anak di rumah ya setiap hari mereka melihat bunga, mereka melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga, mereka lihat ada kumbang di situ. Nah, sehingga dari situ mereka bisa mengamati. Kan seperti itu. Mereka bisa mengamati, oh iya, di rumah juga seperti itu. Saya punya bunga, di situ juga banyak kupu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga pemahaman anak itu, ini yang disebut sebagai pemahaman bermakna. Jadi pembelajaran bermakna seperti itu bisa membekas pada diri anak. Yang kedua, asesmen holistik. Penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, ya termasuk pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan ya sejauh mana mereka memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, bagaimana mereka memahami pelajaran yang mereka laksanakan. Keterampilan dan sikap. Nah, sikap ini yang menjadi penekanan yang penting. Selanjutnya penilaian formatif dan penilaian sumatif. Tadi sudah disinggung di awal disampaikan Bu Hadim. Penilaian formatif itu penilaian waktu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Penilaian sumatif itu biasanya penilaian akhir. Contoh teknik asesmen, ada observasi ketika anak-anak melakukan pembelajaran, bahkan mungkin itu pembelajaran secara individu atau secara berkelompok, ya kita mengamati bagaimana anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Project ada tes lisan. Tes lisan itu kalau dalam AI seperti yang disampaikan Bu Halim tadi, itu bisa berbentuk kuis. Jadi ya, bisa berbentuk kuis. Sekarang kan banyak aplikasi kuis itu dalam pembelajaran. Nanti akan di-share di grup oleh Bu Halim aplikasinya. Selanjutnya ada asesmen kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, penilaian antar teman. Ini yang penting, penilaian antar teman. Ya, bagaimana teman yang satu itu bisa mengevaluasi temannya yang lain. Kenapa ini sangat penting? Karena ini nanti pertama bisa menumbuhkan komunikasi yang baik, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Komunikasi itu kan tidak hanya dalam bentuk lisan seperti ini, jadi dalam bentuk tulisan itu juga dinamakan komunikasi, bisa dinamakan komunikasi. Misalkan anak ini, oh bu teman saya seperti ini ditulis, ini juga bentuk komunikasi. Dan portofolio itu kan hasil-hasil karya nanti dikumpulkan. SMK. Ini contoh teknik umpan balik. Umpan balik bisa berupa apresiasi, ujian atas usaha yang dilakukan. Misalkan anak-anak kita berhasil menyelesaikan tugas dengan cepat, atau yang pertama menyelesaikan tugas, itu kita kasih apresiasi dalam bentuk ujian, pintar, beri tepuk tangan dan sebagainya. Atau kalau kita punya rezeki, kasih permen. Yang kedua, saran, memberikan saran untuk pengembangan. Biasanya Bapak Ibu guru kalau di kelas kan seperti itu. Nah, begini, sarannya seperti itu. Sampai sudah bagus, sampai sudah pintar. Nanti di rumah
ditingkatkan belajarnya, itu salah. Yang kedua, perhatian. Berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai. Ya, perhatian ini bisa berbentuk secara fisik, misalkan anak datang terus dilus-lus, disayang. Kira-kira kalau anak SD nggak masalah ya. Kenapa? Karena masih kecil. Kalau anak SD kan nggak ngerti. Kelas 1, 2 maksudnya. Kalau kelas 6 harus macam-macam. Jangan dua ya, dipeluk gitu. Perhatian. Selanjutnya nilai, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. Selanjutnya klarifikasi, ajukan pertanyaan klarifikasi. Oh, kenapa nilai sampean kok seperti ini? Sebagainya, klarifikasi sehingga kita tahu penyebab. Teori-teori taksonomi belum. Ini pengalaman belajar. Contoh pengalaman pembelajaran mendalam pada ranah afektif dan psikomotor. Pertama, pengalaman belajar merefleksi sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Contoh, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang sikap mereka. Bapak Ibu, inilah pentingnya pembelajaran kontekstual. Jadi Bapak Ibu bisa di kelas itu menyampaikan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Contohnya tentang banjir, atau tentang penebangan hutan, atau tentang kekeringan, atau demo. Nah, dari situ kita nanti bisa menggali pendapat mereka seperti apa. Oh, kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi pembunuhan hutan dan sebagainya. Itu. Yang kedua, mengaplikasi dan memahami. Ya, terima kasih. Nanti disambung.